Tama mengerutkan kening dan berkata, meskipun Victoria pergi dengan sangat malu. Setidaknya jika Surya Puja masih hidup dan Victoria datang ke pintu kali ini. Bagaimana Surya Puja membiarkan dia mundur sepenuhnya? Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, selain itu, apa itu dari kau atau dari keturunan murid paling awal Surya Puja? Hidupnya bisa dipastikan. Beliau lahir pada tahun 664 M dan meninggal pada tahun 1663. Yang kebetulan terjadi 1000 tahun. Jika dia masih hidup sekarang, bukankah itu berarti dia menemukan cara untuk menerobos 1000 tahun lebih dari 300 tahun yang lalu? Jika itu masalahnya, kekuatannya saat ini mungkin luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Victoria sangat jauh di belakangnya. Dia bisa menciptakan organisasi yang 10,000 kali lebih kuat dari Black Mamba. Bagaimana dia bisa bersembunyi di gunung? Isyana berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apa yang Tuan katakan, aku tidak dapat memahaminya. Aku tidak dapat memahami banyak hal ini, jadi aku khawatir. Saat dia mengatakan ini, Isyana memikirkan sesuatu, memandang Tama, dan berkata dengan gugup. Tuan, pikirkan tentang Ibu Puca, lebih dari 300 tahun yang lalu, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri kegagalannya mengatasi bencana di tepi danau. Selama lebih dari 300 tahun, aku sangat yakin bahwa dia telah menghilang begitu saja. Tapi siapa sangka dia bisa meninggalkan secercah harapan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian setelah lebih dari 300 tahun, apa akan menemukan peluang untuk dilahirkan kembali setelah tahun ini? Wajah Tama menjadi gelap, dan dia bertanya dengan heran. Maksudmu, Surya Puja mungkin juga mencari peluang seperti itu? Isyana berkata dengan serius, aku tidak yakin. Tapi menurutku, karena Ibu Puja bisa melakukannya, maka Tuan Surya Puja mungkin juga bisa melakukannya. Mohon jangan meremehkan keinginan orang untuk hidup. Semakin tua seseorang, semakin kuat keinginannya untuk hidup. Seseorang yang telah hidup selama 1000 tahun pasti memiliki keinginan untuk hidup. Ini tidak terbayangkan oleh orang biasa. Untuk bertahan hidup, aku tidak tahu upaya apa yang akan dia lakukan. Kata-kata Isyana membuat Tama berpikir serius. Apa Surya Puja benar-benar hidup untuk pertama kalinya? Sekilas pertanyaan ini tampak agak konyol. Dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada catatan yang mengizinkan seseorang hidup lebih dari 1000 tahun. Jadi ini telah menyentuh titik butanya dalam ilmu pengetahuan. Faktanya, tidak ada catatan tentang pil hijau abadi dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Bahkan Isyana termasuk dalam titik buta pengetahuan Tama, apalagi Surya Puja. Mengenai masalah ini, meski tidak ada bukti langsung yang membuktikan hidup dan mati Surya Puja saat ini, Tama tidak berani mengandalkannya sama sekali. Kehati-hatian ini tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng. Jadi, dia berkata kepada Isyana, aku sangat setuju dengan pandangan yang kau sebutkan tadi. Tapi kita sudah berada di sini dan tidak ada alasan untuk mundur. Mengapa tidak mengikuti apa yang kamu katakan dan mari kita cari tahu bersama? Isyana tahu bahwa Tama tidak akan mudah menyerah. Dan kesediaan untuk membawanya bersamanya sudah merupakan konsesi terbesar yang dia buat. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, oke, aku ikut Tuan Muda. Tama mengangguk sedikit lalu menghela nafas pelan dan berkata, jika kita berdua bersama, tidak realistis untuk turun dari sini. Ayo berbalik dan kembali ke gunung dengan arah berlawanan dari kota tempat Victoria muncul. Oke, Isyana mengangguk patuh dan berkata, selama Tuan bersedia membawaku bersama. Dan aku akan mematuhi pengaturan Tuan dalam segala hal. Keduanya mencapai konsensus, dan Tama tidak lagi menunda-nunda. Dia berbalik dengan kecepatan tinggi di pintu keluar berikutnya.
melewati tempat di mana Victoria melompat turun, dan terus melaju ke depan. Setelah berjalan puluhan kilometer, mereka keluar dari jalan tol di kota tempat Victoria pergi. Peta menunjukkan bahwa selain jalan raya ini, kota Praja ini hanya memiliki satu jalan pegunungan terjal yang menuju ke dunia luar. Ujung jalan pegunungan dimulai dari kaki gunung tidak jauh dari situ, dan turun gunung melewati perkampungan dan menyambung dengan jalan utama perkampungan. Kemudian berlanjut ke pintu masuk dan keluar jalan raya. Jika kau tidak mengambil jalan tol di sini dan terus berkendara ke depan, kau dapat mencapai jalan raya nasional. Lokasi kemunculan Victoria berada di jalan dari titik awal gunung hingga tengah perkampungan. Oleh karena itu, Tama mengemudikan mobilnya ke tempat Victoria muncul, dan memutuskan untuk berjalan ke gunung dari sana. Umumnya menuju ke arah di mana Victoria meninggalkan mobilnya, untuk melihat apa dia bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkannya. Bagaimanapun, dia pergi dengan tergesa-gesa dan panik. Tama berspekulasi bahwa dia tidak punya waktu untuk memikirkan petunjuk yang ditinggalkannya. Setelah keduanya keluar dari mobil, Tama mengambil peralatan untuk mendaki gunung, dan menuju pegunungan bersama Isyana. Setelah meninggalkan jalan pedesaan, di kedua sisi jalan terdapat lahan hampir bertingkat yang direklamasi oleh petani setempat. Jadi ada jalur alami untuk dilalui manusia dan ternak, serta untuk dikendarai sepeda motor. Kebetulan arah jalan ini bertepatan dengan arah pencarian Tama. Jadi mereka berdua berjalan melalui jalan ini satu demi satu, dan terus maju ke pegunungan. Keduanya mendaki gunung rendah yang hampir seluruhnya tertutup sawah bertingkat dan melanjutkan perjalanan lebih dalam. Saat ini, semakin sedikit jejak buatan di kedua sisi. Ketika dia mendaki gunung kedua dan mulai menuruni gunung, Tama melihat jalan terjal telah berubah dari jalur panjang berwarna kaki menjadi bentuk Y ramping di lembah di depan. Selain itu, terdapat aliran sungai berkelok-kelok yang lebarnya lebih dari 1 meter. Mengalir sepanjang lembah hingga ke dataran rendah. Aliran tersebut hanya melewati perpotongan 3 garis lurus berbentuk Y. Seseorang telah menumpuk 5 anak tangga tiang batu di sini. Alirannya mengalir perlahan melalui 4 celah di 5 anak tangga dermaga batu. Pasalnya, 5 anak tangga tiang batu ini menghalangi aliran air. Kecepatan aliran air sedemikian rupa sehingga membentuk daerah penyangga sekitar 4 hingga 5 meter persegi di sisi kiri bentuk Y. Aliran kecil yang semula lebarnya 1 meter tiba-tiba menjadi lebarnya hampir 3 meter di sini. Jalannya terbagi 2 di kaki gunung. Yang di kanan masuk lebih dalam, dan yang di kiri mengarah ke puncak gunung lain di depan kiri. Namun gunung itu sedikit berbeda dengan gunung yang didaki Tama dan Isyana. Jauh lebih pendek, dan di puncak gunung, terdapat sepotong kecil bangunan bertingkat rendah berwarna coklat merah, yang tujuannya tidak diketahui. Cuacanya masih hangat dan lembab, jadi tanaman di sini juga sangat subur. Lereng bukit, puncak gunung, dan lembah semuanya subur dan hijau. Dan mereka terlihat sangat murni di bawah sinar matahari. Tidak ada label modern yang muncul. Isyana mengikuti Tama langkah demi langkah, melihat pemandangan di depannya. Dia tidak bisa tidak mengagumi. Orang dahulu sering mengatakan bahwa jalan berliku mengarah pada pengasingan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa pemandangan di sepanjang perjalanan, seperti pegunungan Siwan yang membuat orang membicarakannya, akan sangat indah dan tenang. Jika kau tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, kamu pasti akan merasa sangat nyaman. Tama tersenyum dan berkata, saat kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan Black Mamba di masa depan. Aku akan membelikanmu beberapa gunung di sini, dan kamu dapat memilih gunung untuk membangun rumah. Sisanya bisa digunakan untuk menanam pohon teh. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, iklim di sini tidak cocok untuk pohon teh puer.
Tapi ini cocok untuk menanam teh hijau. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.